Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple kemarin. Ini adalah iOS 17.5 versi developer beta yang keempat, jadi lanjutan dari beta 3 kemarin. Kira-kira apa aja sih yang baru di dalamnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini dia iOS-nya 17.5 beta keempat. Gua update langsung pakai primary device gua, iPhone 15 Pro. Dan ini gue mendapatkan size update-nya sebesar 529,1 MB. Mungkin akan berbeda juga dengan kalian yang pakai device yang berbeda atau sama. Mungkin itu akan berbeda untuk size update-nya. Tergantung dengan iPhone yang kalian gunakan tuh iPhone berapa. Dan posisi iOS sebelumnya tuh ada di beta berapa atau di versi resmi yang keberapa. Jadi posisi gua tuh awalnya di 17.5 beta ketiga. Dan wajar kalau misalnya mendapatkan size update yang cuma 500 megaan aja. Lalu kita akan cek juga untuk build number-nya. Kita pergi ke pengaturan, lalu general, about sini. Nah, ini ada iOS version 17.521F5073B. Jadi buat kalian yang mau update ke beta keempat ini, pastikan untuk build number iOS versinya itu sama seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nggak sama, itu berarti bukan di developer beta keempat. Kemudian untuk modem firmware-nya itu ada di angka 1.60.02 ya. Kemudian untuk iPhone storage-nya di sini sistem data yang gue dapetin tuh di angka 6,6 GB, 6,61 GB. Emang ini berbeda dengan 17.5 beta ke-3 kemarin. Dan pastinya ini untuk setiap jam atau mungkin bahkan menit ya itu akan berbeda untuk sistem datanya akan berubah. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya sistem datanya akan membengkak. Tapi nggak akan besar juga sih, nggak akan berbeda banget perubahannya setiap menit atau setiap jamnya. Lalu kita akan berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 17.5 beta keempat ini. Jadi untuk beta update di 17.5 ini gue ngeliatnya lebih ke perbaikan bugs aja atau bahkan security update. Jadi bugs pertama tuh ada pada wallpaper buat kalian yang ngalamin. Jadi ada beberapa pengguna yang wallpaper iPhone-nya tuh ngalamin bugs. Lebih spesifiknya sih bugs ini terjadi pada saat kalian tuh merestore iPhone-nya ya. Tapi untuk gue pribadi emang gue nggak nge-restore iPhone gue pakai secara normal biasa aja. Dan gue nggak ngalamin bugs ini sama sekali. Udah gue coba pakai wallpaper third party atau bahkan wallpaper bawaan dari si iPhone-nya, itu tetap sama aja, nggak ada beda. Jadi buat kalian yang sekiranya habis install iOS, update iOS, atau mungkin nge-restart iPhone-nya dan ngalamin bugs pada wallpaper, coba langsung aja update ke 17.5 beta keempat ini. Hal baru berikutnya yaitu ada pada weather widget ya, yang mana di bagian sini nih, untuk widget si weather-nya ini tuh ada perubahan kecil ya untuk keterangan deskripsi di dalamnya. Jadi untuk ukuran fontnya di sini tuh lebih kecil dibanding di beta 3 kemarin. Mulai dari kota, suhu, dan rincian yang lainnya tuh diperkecil semua. Sebenarnya sih nggak ngaruh apa-apa ya, cuman sekarang tuh lebih kelihatan rapi aja. Jadi nggak terlalu ngelebar ke pinggir-pinggir frame si icon widgetnya ini. Oke, itu dia untuk perubahan kecilnya dan perbaikan bugs yang sempat terjadi di beta sebelumnya dan di fix di 17.5 beta keempat ini. Dan sebenarnya ada beberapa bugs yang belum di fix ya sama Apple, bahkan sampai 17.5 beta keempat ini. Yang pertama yang udah gue bahas juga dari beta pertama yaitu ada di aplikasi stopwatch. Jadi untuk aplikasi stopwatch ini pada saat gue play seperti ini, dia untuk dynamic island-nya nggak muncul ya. Sama seperti di beta 1, beta 2, beta 3 kemarin, nggak muncul sama sekali di bagian dynamic island-nya. Gue nggak tahu kenapa atau emang ini dihilangkan ya sama Apple. Sementara untuk aplikasi timernya tuh dia tetap ada ya. Ini gue stop dulu untuk stopwatch-nya. Untuk timernya di sini pada saat gue start, nah dia muncul kayak gini nih di bagian dynamic island-nya. Nah untuk stopwatch itu nggak muncul sama sekali dari beta 1 sampai beta keempat ini. Emang sih masih ada versi RC untuk updatean selanjutnya. Jadi semoga aja di versi RC nanti tuh dikembalikan sama Apple untuk dynamic island di aplikasi stopwatch tadi. Bugs kedua yang masih ada di 17.5 beta keempat dan masih gue alami sampai sekarang yaitu ada di fitur name drop atau airdrop. Jadi sekarang tuh kita kan udah bisa kirim airdrop ataupun name drop itu langsung dari iPhone-nya ditempelin aja di bagian atasnya sini. Nah di 17.5 beta ketiga kemarin tuh gue sempet ngalamin bugs yang beberapa kali gagal ya pada saat gue kirim file. Kalau untuk kirim kontak sih dia bisa. Kalau untuk kirim file yang gue tempelin langsung untuk airdropnya tuh dia nggak bisa. Kadang bisa, kadang nggak sih. Nggak selalu nggak bisa ya. Emang gue coba sesekali aja dia nggak bisanya. Dan akhirnya gue pakai cara manual di tap aja untuk airdropnya tanpa harus gue tempelin si iPhone-nya. Ya gue harap sih untuk masalah kecil kayak ini Apple bisa fix lah ya di 17.5 versi RC nanti atau bahkan di versi resminya.
Bugs terakhir yang gue alamin di 17.5 beta keempat ini dan belum di fix juga sama Apple, yaitu ada di aplikasi jurnal, cuman untuk di bagian settingnya sini ya, untuk ikonnya tuh dia nggak muncul seperti ini. Sementara untuk aplikasinya dia tuh muncul untuk ikonnya di bagian sini. Nah, ikonnya tuh dia ada, cuma di bagian setting aja dia yang nggak muncul ya seperti ini. Gua nggak tahu kenapa. Ya gua harap sih untuk bugs-bugs kecil kayak gini semoga aja di 17.5 RC nanti bisa di fix ya sama Apple. Sehingga pada saat kita update ke versi resminya 17.5, orang-orang tuh nggak usah khawatir untuk bugs-bugs kecil kayak gini. Kemudian kita berbicara mengenai performa yang ada di 17.5 beta keempat ini. Gue tipikal orang yang nggak heavy user banget, lebih seringnya tuh scroll Instagram, TikTok, YouTube, atau bahkan aplikasi-aplikasi sosial media lainnya yang sering kalian gunakan juga. Dan ngegame ya gue sesekali juga untuk ngegame, paling Mobile Legends aja, gue nggak pakai game yang lainnya. Kalau untuk sosial media, so far untuk gue pribadi scroll tuh aman ya, nggak ada crash, nggak ada force close untuk aplikasinya, jadi aman sentosa, nggak ada masalah sama sekali. Sementara untuk game tadi gue udah bilang gue cuma main game di Mobile Legends aja, dan untuk settingan grafis dan juga high frame rate tuh gue nggak mentok rata kanan. HFR-nya gue pakai di medium, sementara untuk grafisnya gue di high aja, jadi standar-standar aja. Karena emang kalau misalnya rata kanan lumayan boros baterai ya, dan lumayan panas juga untuk device-nya. Paling nggak untuk maksimal gue pakai tuh untuk HFR-nya tuh di super, dan juga untuk grafisnya tuh di high. Itu udah cukup aman sih untuk iPhone 15 Pro ini. Tapi untuk kalian yang konten creator Mobile Legends sih gue lebih saran untuk mentok rata kanan ya, karena emang grafisnya tuh bagus banget. Tapi agak sayang kalau misalnya kalian geber di iPhone 15 Pro ini. Lebih baik ambil di 15 Plus atau 15 Pro Max aja. Tapi so far untuk settingan gue tadi dan penggunaan daily gue sosmed dan juga game itu aman-aman aja ya, nggak ada force close, nggak ada crash sama sekali. Sekarang kita akan cek untuk Geekbench score-nya. Jadi gue udah tes juga untuk Geekbench score di Geekbench 6. Ini untuk CPU benchmark-nya gue dapetin di angka 2957 untuk single core-nya, dan untuk multi core-nya di angka 7290. Ini ada kenaikan ya dari sebelumnya di beta ketiga. Untuk singlenya ada kenaikan sedikit, untuk multi core-nya ada penurunan sedikit banget ya, emang nggak signifikan. Dan untuk GPU benchmark-nya gue dapetin di angka 27.159. Sementara di beta 3 kemarin tuh di 27.368 ya. Ada penurunan sedikit, tapi ini nggak ngaruh juga karena nggak signifikan. Skor untuk CPU dan juga GPU ini juga nggak bisa jadiin patokan utama untuk mengukur performa dari suatu device ya, apalagi yang kalian gunakan. Semua tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa, itulah performa sesungguhnya. Kemudian kita akan berbicara mengenai baterai. Jadi di sini untuk iPhone 15 Pro gua, untuk battery health-nya itu ada di angka 97%, sama seperti di beta 3 kemarin, nggak ada perubahan sama sekali. Cycle count-nya ada di hampir 300 ya, ada di 298 kali. Versinya gue di September 2023. Dan untuk battery life penggunaan gue sehari-hari itu di 10 hari terakhir ada di angka, ini ada 12, 9, 8, 9 ya. Rata-rata di angka 9 jaman lah ya untuk penggunaan gue. Dan Mobile Legends paling atas ya, gue ngegame cuman nggak terlalu sering juga sih, paling beberapa jam aja dalam sehari, karena kan gue sibukan kerja juga. Jadi buat kalian yang mau tahu penggunaan aplikasi gue di iPhone 15 Pro itu pakai apa aja ya, ini dia untuk aplikasinya. Dan rata-rata tuh untuk screen on time-nya ada di angka 9 atau bahkan 10 jaman. Oke, jadi itu dia ulasan gue mengenai iOS 17.5 beta keempat ini. Dan untuk updatean selanjutnya yaitu ada 17.5 RC yang sebelumnya tuh gue memprediksi yang kemarin tuh yang 17.5 beta keempat ini adalah yang versi RC. Ternyata muncul beta 4, dan versi RC itu kemungkinan besar muncul di tanggal 7 dini hari atau 8 dini hari ya, bertepatan dengan Apple Event yang akan diselenggarakan sama Apple untuk di bulan Mei ini. Jadi buat kalian yang nungguin device baru dari Apple, entah itu iPad, MacBook, ataupun Apple Pencil, tinggal tunggu aja untuk Apple Event-nya di tanggal 7 atau 8 dini harinya di Indonesia. Bisa kalian tonton melalui Apple TV atau bahkan laman YouTube resminya Apple. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.